kira-kira keimanannya apa? Dengan ajaran-ajaran agama Islam. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah di dunia ini sampai dengan nanti di akhirat dan mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Romawi itu mainannya Khalid. Kemudian Allah juga ada kalanya memberikan satu keberkahan ini di suatu waktu. Misalnya bulan Ramadan. Ini juga merupakan bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu artinya ziyadatul khair. Jadi bertambahnya kebaikan. Itu namanya berkah. Maka keberkahan bulan Ramadan ini kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam lanjutan hadis itu, faradallahu alaikum siyamahu. Dalam bulan Ramadan itu Allah mewajibkan puasa kepada kalian. Puasa ini tidak diwajibkan oleh Allah di selain bulan Ramadan. Ini juga menunjukkan bahwa salah satu keistimewaan bulan Ramadan ini dipilih oleh Allah sebagai bulan untuk kewajiban melaksanakan ibadah berpuasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa bulan Ramadan ini merupakan satu kewajiban. Merupakan salah satu rukun di antara 5 rukun Islam, sejajar dengan sholat, di mana sholat ini juga merupakan salah satu rukun di antara 5 rukun Islam, sejajar dengan zakat, dan sejajar dengan ibadah haji bagi yang diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji itu. Oleh karena ibadah puasa ini merupakan rukun di antara rukun-rukun Islam yang ada 5, maka kewajiban ini tentu juga memiliki keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaan ibadah puasa itu adalah kullu amali bani Adam lahu illa as-sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal ibadah manusia anak Adam itu adalah kembali kepada dirinya, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, bahwa ibadah puasa itu adalah untukku. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa Nabi menyebutkan bahwa ibadah puasa ini langsung disebutkan oleh Allah dalam hadis qudsi itu? Ini namanya hadis qudsi, sabda Rasulullah tapi menyebutkan firman Allah, itu namanya hadis qudsi. Jadi firman Allah bukan di dalam Al-Quran, tapi firman Allah disampaikan melalui lesan Rasulullah. Itu Allah berfirman dalam hadis ini bahwa semua amal ibadah itu semuanya kembali kepada orang yang mengerjakan ibadah itu, kecuali ibadah puasa, karena ibadah puasa itu akan langsung kembali kepadaku. Maka banyak ulama-ulama yang menjelaskan perbedaan antara ibadah puasa dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah puasa dengan ibadah sholat misalnya, kalau ibadah sholat ini kan lebih utama dikerjakan secara berjamaah di masjid atau di musola. Itu artinya kan ketika kita mengerjakan ibadah sholat berjamaah, tidak hanya kita yang mengetahui ibadah kita, tetapi Allah juga orang lain di kanan kiri kita yang ikut sholat bersama-sama dengan kita itu kan juga ikut mengetahuinya. Bisa jadi
di dalam sholat itu ya masih ada riya di dalam hati orang yang mengerjakan sholat ini. Jadi belum betul-betul murni sholat yang dikerjakan ini untuk Allah, tapi masih ada riya di dalam hati orang itu, sholatnya masih karena ya seseorang, ya agar supaya kelihatan agamis misalnya di depan pimpinannya, di depan di depan orang-orang yang diharapkan bisa memberikan pujian misalnya. Itu ada kemungkinan seperti itu. Ibadah haji juga sama. Ibadah haji, kalau kita pergi haji tidak mungkin tidak ada orang yang tahu ya, karena itu ibadah yang dikerjakan bersama-sama. Zakat juga sama, ibadah-ibadah yang wajib itu, zakat itu juga disunnahkan, dianjurkan untuk ditampakkan, karena di situ ada tujuan syiar agama. Tapi dalam ibadah berpuasa, karena ibadah puasa itu bukan ibadah yang berupa gerakan ya, tapi berupa al-imsak. Al-imsak itu menahan. Menahan itu ya kan tidak bisa dilihat oleh orang lain. Maka ibadah puasa ini langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa kadang-kadang tidak terlihat bedanya. Bisa jadi yang tidak berpuasa kelihatan lebih lemes fisiknya, bisa jadi, padahal tidak berpuasa, bisa jadi. Jadi tidak bisa misalnya kita menilai seseorang, oh pasti orang itu puasa karena fisiknya lemah, nggak punya tenaga, pasti puasa. Belum tentu. Atau kita melihat bibirnya misalnya kering, pasti orang itu puasa. Belum tentu. Ya, belum tentu. Jadi begitu juga tidak bisa dipastikan bahwa orang yang bibirnya misalnya basah pada waktu bulan Ramadan, kemudian kita mengatakan orang itu pasti tidak berpuasa. Orang itu misalnya dalam bulan Ramadan kerjanya masih kuat misalnya, nggak kelihatan haus sama sekali, nggak kelihatan lapar sama sekali, belum bisa kita pastikan bahwa orang itu tidak puasa. Bisa jadi dia selama bulan Ramadan berpuasa tapi tidak nampak lemah fisiknya, karena jauh-jauh sebelum bulan Ramadan dia sudah latihan berpuasa. Sejak bulan Rajab dia sudah banyak berpuasa sunnah. Bulan Sya'ban dilanjutkan dia juga mengerjakan banyak puasa sunnah, sehingga masuk bulan Ramadan ketika berpuasa itu sudah tidak ada bedanya antara puasa dengan tidak puasa, fisiknya masih tetap kuat. Orang puasa kelihatan lemah itu kan kelihatan kalau dia sebelum Ramadan itu tidak pernah latihan puasa. Sampean nek poso kok lemes, iku nuduno nek sampean sak gurunge Ramadan ora tahu poso. Ya, tapi nek sampean biasa poso sebelum Ramadan, ketika puasa Ramadan pasti sampean tidak akan nampak ya lemah ya secara fisik, karena sudah latihan. Ya podo karo sampean nek main bola. Ya sampean main bola ndelok TV itu kan 90 menit, tapi kan nampak tenaganya masih begitu kuat. Sampean coba jajal sendiri, nyoba sendiri, jajal sendiri. Sampean main sepak bola, lari-lari di lapangan yang cukup besar itu selama 90 menit. Paling baru 10 menit sampean sudah geblak. Apa geblak itu? Sampean sudah nggak kuat lari, sikil terasa kaku semuanya, nggak akan bisa lari. Bisa jadi dapat bola di depan gawang nggak bisa tendang karena tenaganya sudah habis, karena sampean tidak biasa latihan. Jadi itulah rahasia ibadah puasa. Kenapa ibadah puasa ini kemudian langsung dihandle sendiri. Apa dihandle itu? Jadi langsung diambil alih sendiri oleh Allah. Illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi.
bahwa puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasan kepada orang itu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara keistimewaan puasa, karena puasa itu langsung berhubungan dengan Allah, maka kata Allah, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan. Mendapatkan apa? Dua kegembiraan. Farhatun indal iftori, kegembiraan yang pertama adalah ketika berbuka puasa. Orang puasa itu kalau pas buka itu terasa sangat nikmat betul. Terasa sangat nikmat betul. Makanan apa saja itu biasanya kalau pas buka puasa tidak ada yang tidak enak, karena kondisi perut sedang lapar. Makan apa saja itu terasa nikmat. Minum itu juga terasa begitu nikmat, Masya Allah. Berbeda dengan ketika kita tidak puasa. Sarapan pagi, makan siang, ada nikmatnya, tapi tidak senikmat ketika orang itu makan buka puasa. Ketika berbuka puasa itu betul-betul suatu kegembiraan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa, yang tidak dirasakan oleh orang yang tidak berpuasa. Ya, sampean kalau tidak berpuasa melihat orang lain misalnya minum es, itu sampean bisa jadi kalau sampean punya keinginan, ya kepingin juga minum es, seketika itu sampean bisa terpenuhi keinginan sampean melok tuku es pisan. Wong iku wong iku minum ya es degan kok terasa seger sekali. Saya juga pingin beli es degan kalau nggak puasa. Tapi kalau sedang berpuasa, sampean lihat orang minum es degan, sampean nggak bisa langsung terpenuhi keinginan sampean membayangkan seandainya nanti maghrib ada es degan, pasti bayangannya nanti maghrib seperti itu. Ketika maghrib betulan, Masya Allah, ya itu ingat saya waktu kecil dulu, waktu berpuasa, zaman saya kecil tuh masih belum banyak makanan, jadi makanan hanya makanan-makanan kampung ya, jadi berbagai makanan itu disimpan semuanya. Ini koyok-koyok ya, bahasa Jawa itu koyok-koyok, semua makanan yang dikumpulkan itu akan habis nanti pada waktu buka puasa. Nyatanya sedikit saja yang sudah kita makan, perut kita sudah kenyang. Ya akhirnya ya wis, nggak bisa kita habiskan. Tapi bayangkan pada waktu siang itu begitu seolah-olah akan kita lahap semuanya, akan kita habiskan semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu salah satu keberkahan puasa. Ada dua kegembiraan. Yang pertama indal iftar, ketika berbuka puasa. Yang kedua adalah indal liqa'i rabbi, ketika bertemu dengan Tuhannya, ketika kembali kepada Allah nanti, orang yang berpuasa itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadi disebutkan wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya langsung kepada orang itu. Nanti ketika akan kembali kepada Allah, ketika kembali kepada Allah itulah rasa gembira, rasa bahagia begitu besar, karena pada waktu itu dia mendapatkan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari ibadah puasa yang dikerjakan. Sampean misalnya punya bos, misalnya sampean punya bos, jadi bos sampean mengatakan begini, sudah kamu kerja di sini, nanti gaji kamu nggak usah ke bendahara, ya gaji kamu langsung ke saya. Jadi nanti ketika gajian kamu langsung ketemu saya, dan saya yang akan langsung memberikan gaji itu kepada sampean. Itu pasti lebih istimewa dibanding dengan gaji yang diterima oleh orang lain melalui bendahara. Jadi begitu juga ibadah puasa bulan Ramadan ini akan
dijanjikan oleh Allah pahala itu langsung diberikan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan hadis tadi bahwa bulan Ramadan itu adalah syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Kemudian di situ diwajibkan puasa, dan kemudian juga dijelaskan, saya yakin panjenengan semuanya sering mendengarkan hadis ini. Tuftahu fihi abwabul jannah. Ada rezeki hadis lain, tuftahu fihi abwabus sama. Pada bulan Ramadan itu langit-langit dunia dibuka pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang belum bisa membayangkan pintu langit itu seperti apa. Langit kok ada pintunya. Pintu langit itu seperti apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama Tebuireng, dalam bab terakhir itu beliau menuliskan hadis-hadis yang menceritakan tentang kembalinya manusia nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika akan dicabut ruhnya dan ketika setelah dicabut ruhnya. Di situ diceritakan, ini hadis yang ditulis oleh Hadratus Syekh, itu hadis. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu ulama hadis. Beliau terkenal sebagai ulama hadis. Karena itu di Tebuireng ada lembaga kaderisasi ulama yang dinamai dengan Ma'had Ali. Itu kajian keilmuannya adalah kajian keilmuan hadis, karena melanjutkan tradisi dari pendiri pesantren Tebuireng Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah ini, ketika roh itu dicabut dan berpisah dari jasadnya, itu ada dua kemungkinan, ada dua keadaan. Yang pertama adalah jasadnya orang mukmin yang ahli ibadah, orang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rohnya ini setelah pisah dari jasadnya itu dibawa oleh malaikat ke langit. Kemudian setiap makhluk yang dilewati di tiap-tiap langit itu, setiap makhluk yang dilewati di tiap-tiap langit, ingat ketika Nabi Isra Mi'raj itu melewati langit pertama bertemu dengan Nabi ini, kemudian melanjutkan ke langit kedua bertemu dengan Nabi yang lain, sampai ke langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan sampai ke Sidratul Muntaha, dan akhirnya kemudian Nabi Muhammad sendiri yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada makhluk-makhluk Allah yang ada di situ. Makhluk-makhluk Allah semuanya itu dalam kitab ini tadi mencium bau yang begitu wangi. Ketika rohnya orang mukmin yang taat ibadah, taat kepada Allah diangkat ke langit itu mencium bau wangi. Sehingga ketika sampai pada langit yang pertama, pintu langit ini langsung dibuka untuk rohnya orang mukmin yang taat ibadah kepada Allah itu. Kemudian semua memuji, alangkah bahagianya pemilik roh ini. Jadi bau wangi itu tanda bahwa orang ini adalah orang baik. Masuk ke langit kedua juga begitu, penghuni-penghuni langit ini memuji dan mencium bau yang sangat wangi itu. Sampai kemudian di langit ketujuh, maka di situ kemudian namanya dicatatkan yang disebut dengan Illiyin. Jadi kata Illiyin itu ada di dalam Al-Qur'an. Namanya dicatatkan di situ sebagai golongan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang diselamatkan.
namanya dicatatkan di situ. Kemudian setelah dicatatkan di situ namanya, baru kemudian orang ini turun lagi sampai kemudian ke dunia, dan rohnya ini dikembalikan lagi ke jasadnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hanya jasadnya sudah tidak lagi di dunia, jadi alamnya sudah bukan alam dunia lagi, tapi alamnya sudah alam barzah. Kalau kuburan itu alam dunia, jadi kuburan itu alam dunia, tapi roh dikembalikan ke jasadnya ini bukan lagi di alam dunia, maka manusia dan jin itu tidak ada yang bisa mengetahui keberadaannya di mana. Kita hanya tahu bahwa mereka sudah di alam barzah. Tapi alam barzah seperti apa tidak ada yang mengetahui, manusia dan jin. Tapi makhluk-makhluk Allah selain manusia dan jin itu mengetahui, termasuk binatang-binatang yang ada di sekitar itu mengetahui. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini cerita bahwa langit dunia itu atau langit itu ada pintunya, dan itu nanti kita semuanya pasti akan melalui itu. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang diselamatkan oleh Allah tadi itu. Allahumma amin. Dan ketika kembali ke jasadnya, maka kemudian didatangi oleh malaikat yang wajahnya ini bersih, putih, dan menyenangkan. Sedangkan orang ini yang rohnya sudah dikembalikan ke jasad itu ditemani dengan orang yang hasanul wajhi dalam hadisnya itu. Ditemani dengan seorang teman yang wajahnya ini sangat menyenangkan. Jadi di alam barzahnya roh dan jasad ini tidak sendiri, tapi dia ditemani oleh teman yang wajahnya itu sangat bagus, sangat rupawan. Ketika ditanya man anta ana sholatuka, siapa kamu? Saya adalah sholatmu, saya adalah bacaan Qur'anmu, saya adalah puasamu. Jadi semuanya dibentuk oleh Allah, digambarkan oleh Allah sebagai seorang teman yang akan menemani orang ini sampai nanti hari kiamat. Seperti itu ceritanya. Tapi kalau yang mati, yang meninggal ini adalah rohnya orang yang jahat, orang yang ahli maksiat, orang yang senang berbuat dosa. Ketika rohnya ini dipisah dari jasadnya, ini juga dibawa ke atas. Tapi penduduk-penduduk yang dilewati roh ini semuanya mencela, semuanya mencela geremeng, karena bau busuknya ini sangat menyengat. Itu bedanya dengan roh yang pertama. Yang kedua ini bau busuknya sangat menyengat, sehingga semua penduduk-penduduk yang dilewati itu mencela semuanya. Dan ketika akan melewati pintu langit tidak dibuka. Jadi pintu langit ini terkunci, pintu langit ini tertutup, menolak roh ini untuk sampai ke langit yang ketujuh, menolak. Akhirnya tidak bisa masuk, kemudian kembali ke jasadnya, ke alam barzah, kemudian menyatu dengan jasadnya, dan keadaannya tentu berbeda dengan yang pertama tadi itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini disebutkan bahwa ketika bulan Ramadan ini tuftahu abwabus sama, pintu langit itu dibuka. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang berpuasa ketika dia berbuka pada waktu buka puasa, di situ adalah waktu-waktu ketika pintu langit itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan ketika waktu berbuka itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, ahadza kulla yaumin ya Rasulullah, apakah pintu langit dibuka bagi orang yang sedang berpuasa dan kemudian dia banyak berdoa kepada Allah, yang doanya ini akan dikabulkan oleh Allah itu apakah hanya hari-hari tertentu atau setiap hari wahai Rasulullah?
Maka Rasulullah menjawab, itu diberikan oleh Allah setiap hari. Itulah salah satu keberkahan bulan Ramadan. Redaksi hadis yang lain, pintu-pintu surga itu dibuka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini menimbulkan tanda tanya. Kalau pintu surga itu dibuka sekarang, untuk apa? Padahal kita ini masih di dunia, kan tidak mungkin untuk masuk surga. Ini adalah simbol Bapak Ibu. Jadi bukan kemudian pintu surga itu dibuka yang kita bisa masuk di situ, bukan. Tapi pintu surga dibuka ini maksudnya adalah bahwa bulan Ramadan ini kesempatan yang sangat baik untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah dalam bulan Ramadan itu, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah, yang pahalanya itu dilipat-lipat gandakan oleh Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi seolah-olah untuk bisa mendapatkan surganya Allah ini di bulan Ramadan itu adalah kesempatan yang paling pas, kesempatan yang paling baik. Disitulah pintu surga dibuka, karena saking banyaknya amalan-amalan yang diberikan pahala yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya begitu. Jadi koyok-koyok nek kepingin mlebu swarga, kemudian kita diberikan umur panjang oleh Allah, ketemu dengan bulan Ramadan, itu adalah kesempatan yang sangat baik untuk bisa berharap masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Watu gelaku fihi abwabun nar. Dalam redaksi hadis yang lain disebutkan watu gelaku fihi abwabul jahim. Dan dalam bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka jahim, pintu-pintu neraka dikunci, ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan berarti kemudian kita yang masih hidup ini kemudian tidak akan dimasukkan ke dalam neraka saat itu, tidak. Tetapi maksudnya adalah saking besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya ini, sehingga meskipun hamba ini banyak dosa, meskipun hamba itu banyak dosa yang menurut logika orang ini pasti masuk neraka karena saking banyaknya dosa yang telah dia perbuat. Tapi ketika dia diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan dan dia dapat memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seolah-olah itu kemudian pintu neraka yang tadinya ini sudah terbuka lebar untuk orang ini menjadi tertutup dan dikunci, sehingga orang ini tidak jadi masuk neraka karena dosa-dosanya itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya begitu. Jadi supaya memahami hadis ini betul-betul sesuai dengan yang dimaksudkan. Kemudian watu ghallu fihi mardatu syayatin. Dalam bulan Ramadan itu setan-setan itu dibelenggu itu diikat, dirantai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak bisa bergerak. Jadi setan ini pada waktu bulan Ramadan itu seolah-olah ya, jadi bukan dirantai betulan. Jadi sebagaimana tadi dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, kemudian setan dibelenggu ini seolah-olah tidak punya kesempatan untuk menjerumuskan manusia ini ke dalam neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya kemudian yang sering kita dengar adalah, kalau bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu, dirantai oleh Allah, kenapa masih banyak orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa maksiat pada bulan Ramadan? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia itu tidak murni karena godaan setan, nggak murni karena godaan setan.
Artinya manusia ini bisa saja berbuat dosa padahal tidak diganggu oleh setan, tapi masih berbuat dosa. Kenapa? Karena di dalam diri manusia itu ada yang namanya hawa nafsu. Kalau orang itu sudah dikuasai oleh hawa nafsu, ini hawa nafsu ini selalu mengajak kepada keburukan, maka setan tinggal apa? Menghiasi jalan keburukan itu dengan hiasan-hiasan yang seolah-olah keburukan itu nampak menyenangkan. Itu yang dilakukan oleh setan. Tetapi ketika setan dalam bulan Ramadan ini dibelenggu oleh Allah, maka jika orang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka tentu orang itu akan melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya pernah membaca satu anekdot. Setan itu kan sudah ditakdirkan, sudah dipastikan tidak bisa masuk surga. Sudah dipastikan oleh Allah setan itu masuk neraka selama-lamanya, abadi di neraka. Ini gara-garanya ya ketika Allah menciptakan Nabi Adam, menciptakan manusia pertama kali di surga itu, kemudian Nabi Adam ternyata ya lebih mulia daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Oleh karena itu makhluk-makhluk Allah yang lain disuruh untuk tunduk, ya, memuliakan Nabi Adam. Semua makhluk tunduk kecuali iblis, kecuali setan. Itulah yang kemudian menjadikan iblis atau setan itu kemudian dijauhkan dari rahmat Allah karena tidak mau menuruti perintah Allah. Jadi membangkang, tidak mau bersujud, padahal sujud itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jadi setan ini karena sudah dipastikan masuk neraka selama-lamanya, tidak ada ceritanya setan atau iblis itu masuk surga, maka setan ini kemudian memiliki dendam yang sangat besar kepada manusia, anak cucunya Nabi Adam, yang dianggap menjadi sebab setan ini dijauhkan dari rahmat Allah, tidak bisa kembali masuk surga, dan sudah dipastikan masuk neraka atau sebagai penghuni neraka untuk selama-lamanya. Karena dendam itulah kemudian setan minta kesempatan kepada Allah untuk mencari teman sebanyak-banyaknya dari anak cucu Nabi Adam agar bisa menjadi teman nanti di neraka. Nah, ini yang dilakukan oleh setan. Jadi setan itu diberikan umur panjang oleh Allah, tidak ada yang bisa mati kecuali nanti kalau sudah hari kiamat baru kemudian mati, dan ketika itu setan baru menerima jadi balasan dari ketidakpatuhan dia kepada Allah, masuk di nerakanya Allah. Nah, ini ada anekdot cerita setan minta pensiun. Jadi si setan minta pensiun, jadi menghadap kepada Allah, ya Allah, saya sudah ya tidak perlu lagi jadi mengganggu anak cucu Nabi Adam, saya sudah berhenti saja, saya sudah pensiun saja. Kata Allah, kenapa? Katanya kamu ingin mencari teman sebanyak-banyaknya dari anak cucu Nabi Adam ini nanti di neraka bersama dengan kamu. Enggak lah, jadi saya sudah apa istilahnya, sudah capek saya, dan saya apa istilahnya saya ini tersinggung dengan perbuatan manusia yang selalu ketika melakukan perbuatan salah itu yang dikambing hitamkan adalah saya, kan begitu. Jadi setan itu ini enggak tahu ini ceritanya ini dari siapa, kalau enggak salah dari Gus Dur katanya ya, dari Gus Dur yang suka humor itu ya. Jadi minta pensiun, sudah tidak mau lagi ganggu manusia karena setan ini merasa dipojokkan terus. Karena setiap kali manusia berbuat dosa itu selalu yang disalahkan adalah setan. Ketika dia melakukan perbuatan zina, katanya karena diganggu oleh setan. Ketika dia mabuk-mabukan, berbuat dosa besar, katanya yang menyebabkan dia mabuk-mabukan itu adalah setan. Akhirnya setannya kemudian menjadi marah.
karena dikambing hitamkan terus, ya kambing hitamkan terus. Akhirnya setan mengatakan, lah kalau kamu kemudian tidak mengganggu manusia untuk menjadi teman kamu di neraka, apakah kamu sudah cukup? Ya enggak, mereka manusia sudah tidak saya ganggu saja, mereka sudah seperti saya, katanya begitu ya. Jadi mereka sudah seperti saya, jadi nggak pakai diganggu saja sudah seperti setan. Jadi makanya bulan puasa itu ya, ini setan-setan berhenti dari mengganggu anak cucu Nabi Adam ini. Tetapi ternyata juga masih banyak anak cucu Nabi Adam ini yang melanggar jadi perintah-perintah Allah, jadi tidak mengikuti, tidak mematuhi perintah-perintah Allah, terutama ibadah puasa itu. Dan sekarang tambah lebih parah lagi dibanding dengan dulu. Dulu waktu saya masih kecil itu orang tidak berpuasa itu malu, orang tidak berpuasa itu sembunyi-sembunyi. Sekarang orang tidak berpuasa itu tidak ada yang malu, bahkan yang puasa yang malu ya, karena yang tidak puasa itu seperti tidak punya beban. Jadi kita ketemu dengan orang-orang yang tidak berpuasa ketika rokok di tempat umum, makan di tempat umum, itu justru kita yang malu. Orang yang nggak puasa nggak malu, itu bedanya sekarang dengan dulu. Makanya setannya sudah minta pensiun dini ya. Jadi karena manusianya sudah tidak perlu diganggu oleh setan, mereka sudah sama seperti mereka, seperti setan. Ini mudah-mudahan tidak tersinggung yang, mudah-mudahan tidak ada di sini ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada ya. Karena ini hadir di sini itu ya, saya yakin sudah menjadi bukti bahwa setan tidak mungkin menjadi teman dekatnya. Karena kalau setan menjadi teman dekatnya nggak mungkin mau hadir di sini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ditutup oleh Nabi dengan perkataan beliau, man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang terhalang dari mendapatkan kebaikan bulan Ramadan yang banyak kebaikan, banyak keberkahan, banyak keistimewaan, yang tadi saya ungkapkan itu adalah sebagian kecil dari kemuliaan bulan Ramadan. Ya, kalau disampaikan semuanya tentu ya tidak cukup waktunya. Apalagi kalau kita cerita misalnya tentang Lailatul Qadar. Ya, ini juga banyak jadi waktu yang dibutuhkan untuk menjelaskan itu. Jadi artinya cukup bagi kita meyakini bahwa di dalam bulan Ramadan ini banyak kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Tetapi tidak semua hamba Allah ini mampu mendapatkan kebaikan yang telah diberikan oleh Allah, yang telah disiapkan oleh Allah dalam bulan Ramadan itu. Maka bahasa Nabi, faman hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang terhalang dari mendapatkan kebaikan bulan Ramadan itu, maka dia betul-betul menjadi orang yang terhalang. Ini yang harus kita khawatirkan, ini yang harus kita takutkan. Jika kita betul-betul diberikan kesempatan oleh Allah bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang, jangan sampai Ramadan yang dipertemukan dengan kita atau kita yang dipertemukan dengan bulan Ramadan itu tidak memberikan nilai kebaikan sama sekali kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik ya. Maka mudah-mudahan dengan keterangan-keterangan ini, jadi kita betul-betul mampu jadi meraih ya berbagai keistimewaan, keutamaan yang dijanjikan oleh Allah kepada hambanya pada bulan Ramadan yang akan datang itu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi ini yang paling penting. Jadi dari bulan Ramadan saya yakin semua yang hadir ini pasti ya adalah hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah. Allahumma amin. Oleh karena itu saya yakin tidak ada di antara yang hadir ini yang nanti pada bulan Ramadan itu yang tidak berpuasa, kecuali yang tidak berpuasa ya, karena ada halangan, maksudnya ibu-ibu yang tidak berpuasa karena ada halangan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika berpuasa kita meninggalkan makan dan minum itu, kita juga harus bisa meninggalkan dari berkata yang tidak baik.
harus bisa meninggalkan dari berkata yang tidak baik, bohong, tidak jujur, atau berkata yang menyakitkan hati orang lain, atau berkata yang menjelek-jelekkan orang lain, atau yang disebut dengan ghibah. Kita harus betul-betul bisa menjaga itu, ya. Makanya kalau kita nggak bisa menjaga, itu lebih baik puasa kita gunakan untuk tidur. Halo? Kalau tidak bisa menjaga dari berkata kotor, itu tidur lebih baik, ya. Nek karyawan tidur ya kak situ dibayari mbak jeragan, ya. Jadi artinya kita harus berusaha betul bahwa ketika kita menjaga tidak makan, tidak minum itu jangan sampai kemudian mulut tidak kita jaga dari berkata kotor. Anggota tubuh kita yang lain juga harus kita jaga, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis Rasulullah disebutkan, ini yang paling utama, man lam yada' qaula zur, ya, falaisa minallahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Man lam yada' qaula zur wa amila bihi, barang siapa yang pada waktu berpuasa tidak bisa meninggalkan berkata yang kotor atau berbuat kotor, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, berkata kotor itu apa saja, saya yakin kita sudah paham. Barang siapa yang pada waktu puasa Ramadan tidak bisa meninggalkan berkata kotor atau berbuat kotor, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh terhadap puasa yang telah dia kerjakan dengan meninggalkan makan dan minum itu. Jadi jangan dikira bahwa ketika kita bisa berpuasa dengan meninggalkan makan dan minum itu pasti kemudian dibutuhkan oleh Allah, pasti diterima oleh Allah. Tergantung. Kalau kita bisa menjaga dari berkata kotor dan berbuat yang kotor, maka baru puasa yang kita kerjakan itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang lebih baik falyakul khaira aw liyasmut, mengamalkan hadis Nabi pada waktu puasa Ramadan, berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Lebih baik diam. Falyakul khaira aw liyasmut, ya. Berkatalah yang baik, atau kalau tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik diam, ya. Lah diamnya ini tidur ya monggo enggak apa-apa, ya. Ya kalau memang tidak ada kewajiban yang harus kita kerjakan, maka tidur karena diniati supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang kotor atau berkata yang kotor. Tidurnya itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, bukan kemudian tidurnya ngelembur, apalagi sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban. Itu bukan ibadah namanya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak, yang barokah. Kita doakan dengan membaca surat Al-Fatihah kepada ya para karyawan, ya termasuk saya, ada beberapa ustadz yang juga ikut ya diberangkatkan oleh Abah Haji Agung untuk melaksanakan ibadah umroh, yang insya Allah rombongan saya berangkat tanggal 26 nggih, Mas Arif nggih, hari Sabtu lusa. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai berangkat sampai tiba di Madinah, kemudian proses melaksanakan ibadah umroh di Makkah sampai kembali lagi ke Indonesia. Ini tidak ada halangan apapun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selama di sana mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal, melaksanakan ibadah dengan baik, ya. Dan mudah-mudahan semua ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampean semuanya yang belum diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah di sana,
mudah-mudahan juga ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah di sana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan keluarga besar Abah Haji Agung yang memberikan fasilitas untuk ibadah ini juga senantiasa diberikan keberkahan umur, keberkahan keluarga, keberkahan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Termasuk Mas Arif juga yang ikut memfasilitasi Mas Arif. Jadi doa ini untuk semuanya. Okay? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan shalihan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiba mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ziyarata Makkah wal Madinata bi yusrin wa afiyatin wa salamatin wa sihhatin wa ni'matin. Allahumma rzuqna ziyarata Makkah wal Madinata bi yusrin wa afiyatin wa salamatin wa sihhatin wa ni'matin. Allahumma rzuqna ziyarata Makkah wal Madinati bi yusrin wa afiyatin wa salamatin wa sihhatin wa ni'matin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini ada tambahan sedikit lagi. Doa itu kalau kita mendoakan orang lain itu yang ikhlas, ya, yang sungguh-sungguh dan lebih ikhlas, lebih sungguh-sungguh dibanding kita berdoa untuk diri kita sendiri. Mengapa begitu? Karena ketika kita berdoa untuk orang lain, di situ ada amin yang diucapkan oleh malaikat. Tapi kalau kita berdoa sendiri, itu tidak ada amin yang diucapkan oleh malaikat. Jangan baca hadisnya ada. Man da'a li akhihi an dhahri qalbihi, ya. Jadi faqala lahu al malaku, yani walakal mislu. Jadi au kama qol, jadi atau yang disebutkan dalam hadis Rasulullah seperti itu. Barang siapa yang mendoakan saudaranya, lebih-lebih kalau yang didoakan ini tidak tahu. Jadi lebih-lebih kalau yang didoakan itu tidak tahu. Itu doa ini akan diaminkan oleh malaikat dan malaikat berkata wa lakal mislu. Jadi kata malaikat, kamu pun ya semoga mendapatkan apa yang kamu doakan untuk saudaramu itu. Ya. Maka kalau mendoakan orang lain jangan tanggung-tanggung, ya. Doakan orang lain bisa haji, bisa umroh. Malaikat mendoakan kita bisa haji, bisa umroh. Mendoakan orang lain supaya bisa masuk surga. Malaikat mengaminkan mendoakan kita juga bisa masuk surga. Itu balasannya begitu. Makanya rahasia kalau sampean kepingin doanya dikabulkan oleh Allah, doakan orang lain yang ikhlas, yang tulus, ya, sehingga doa itu akan kembali kepada diri sampean. Ya, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.